Mas Taufik, di saat calon-calon lain termasuk calon Anda, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno masih berjanji, Ahok sudah memberikan bukti. Itu yang dijual oleh timnya Ahok. Iya, buktinya Ahok ditolak oleh warga-warga masyarakat. Coba Anda ke bawah. Ahok ini sekarang kalau turun, itu yang datang itu pertama adalah polisi dulu. Itu sebagian puluhan. kecil atau sebagian besar? Nah, sebagian besar nih warga nolak. Jadi kalau sekarang dia mau resmikan apa aja, itu mesti polisi, tentara dulu. Ini kan baru ada nih gubernur model kayak begini gitu loh. Yang ditolak oleh masyarakat. Saya kira ini fakta di lapangan gitu ya. Kalau soal KJP, KJS itu program udah lama gitu loh. Dan saya kira wajar kalau kemudian katanya Ahok udah buat, ya Ahok kan petahana. Coba serahkan pada kami nanti jauh lebih baik. Jadi Anda optimistis pasangan Anda jauh lebih baik dibandingkan petahana saat ini? Lebih baik, lebih santun gitu ya. Lebih cerdas. Oke, Mas Jerry silakan. Sedikit tadi Bang Taufik bilang ya. Tadi dibilang Bang Taufik bahwa kemana-mana Pak Ahok ya datang itu harus ada polisi katanya. Tapi sekarang kita lihat saja fakta yang terjadi di lapangan ya. Yang kemarin di Kepulauan Seribu ya, yang itu mengundang polemik ya kita lihat. Di video penuhnya, di video utuhnya tak ada satupun ya yang protes, tak ada satupun yang marah. Mereka happy-happy saja. Ya, itu pertama. Ya Bang, terus kedua. Kan kalau kita lihat ya gitu. kemarin kita lihat misalnya setiap minggu Pak Ahok itu diundang oleh warga DKI Jakarta untuk datang ke kondangan, ke kawinan, ke nikahan. Bahkan sampai antri ke balai kota untuk menyerahkan undangan, bahkan sampai dibilang untuk turut mengundang. Itu menunjukkan antusiasme masyarakat memang masih menerima. Dan satu lagi yang ingin saya katakan bahwa kalau kita lihat realnya di lapangan itu nggak ada yang menolak. Saya lihat happy-happy. Saya berapa kali ikut beliau, berapa kali lihat banyak teman-teman datang mendampingi beliau. Itu ibu-ibu datang, bapak-bapak datang, anak-anak sampai semua foto-foto rebutan dengan beliau, menunjukkan satisfaction-nya, menunjukkan kepuasannya, dan menunjukkan bahwa memang masyarakat DKI itu cinta dengan Ahok. Benarkah demikian Mas Didi? Begitu. Saya begini, saya bicara data saja. Kita semua kan ada data-data BPS ya, bahwa 4 tahun terakhir ini ternyata tingkat kemiskinan, ya indeks kemiskinan meningkat di Jakarta. Kedalaman kemiskinan meningkat, daya beli masyarakat juga pun lebih sulit. Ini data BPS tahun? Oh, udah semua dirilis ya tahun ini jelas sekali. Dari sini kan terlihat bahwa pembangunan Jakarta mungkin kalau boleh saya katakan lebih banyak pembangunan fisiknya. Ternyata kue pembangunan itu belum bisa merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kita lihat beberapa hal seperti misalnya reklamasi dan sebagainya. Banyak orang melihat itu ke depan apa benar menguntungkan masyarakat bawah? Apa ke depan hanya menguntungkan orang-orang yang berduit yang akan tinggal di sana? Padahal bicara reklamasi, sesungguhnya harusnya menyelamatkan lingkungan. Apakah harus dipaksakan bangun bangunan mewah di sana? Boleh-boleh saja, itu sih boleh. Tapi ada aspek lain bahwa lingkungan harus diselamatkan, bahwa itu benar-benar bisa menyelamatkan banjir. Hal ini masih jadi tanda tanya. Meskipun itu didukung oleh pemerintah pusat pada akhir ya, seperti itu. Ya, walaupun didukung oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah tentunya kan harus punya pengkajian-pengkajian yang lebih jauh tujuannya sejauh mana. Tapi kembali lagi, indeks kemiskinan jelas bahwa 4 tahun ini tidak lebih sejahtera. Ya, kalaupun ada beberapa kali dipertontonkan adanya sungai yang bersih, sebagian kalau saya lihat, coba Anda keliling sungai-sungai di pinggiran Jakarta, apakah sebersih itu? Ada trotoar yang bersih sebagian, apakah kampung-kampung kumuh itu nggak bisa kita tutupi. Begitu banyak masih, inilah gambaran Jakarta yang saya kira tantangan buat semua ke depan. Baik. Dan saya pikir Pak Ahok 5 bulan ini fokus saja membenahi, daripada 5 bulan ini timbul polemik-polemik yang membuat panas dan tidak kondusif kita menuju pilkada ini. Mungkin respon sedikit ya. Tadi yang Mas Didi katakan itu data katanya. Tapi kita lihat data kapan, datanya itu apakah memang benar-benar itu merefleksikan ya. Dan kita lihat juga, jangan lupa ada data dari Pemprov DKI ya. Data dari Pemprov DKI Bang. Nah, ini saya izin sedikit mau bicara sedikit ya. Data Pemprov DKI itu saya bawa tadi saya lihat. Kita lihat macam-macam aspeknya. Dari mulai kenaikan gaji sertifikasi guru ya. Tunjangan guru itu meningkat ya. Upaya-upaya kesehatan juga meningkat, KJP itu meningkat, ya. Nah itu kita tidak bisa lihat sebagai sebuah hal yang tidak dibuktikan dong. Itu kan bukti nyata. Gini, Bang, saya pikir kalau abang datang ke masyarakat lihat gaji guru sekarang berapa sudah mengalami kenaikan sejak zaman pemerintahan Ahok. Jadi itu tidak bisa dimungkiri lagi. Gini, saya kira gini ya. Orang kalau mengukur kinerja pemerintahan itu dari serapan. Serapannya 40%. Saya sedikit ya. Ini kan saya yang mengawal itu. Serapannya 40%. Anda bayangkan ya, Ahok memberikan TKD, akhirnya uang APBD itu habis untuk TKD. Ya. Pembangunan belanja modal
kecil sekali karena itu berdampak pada kemiskinan. Baik, silakan. Saya tanggapi sedikit mengenai serapan ya. Pertama kita lihat, ini kan kalau kita bicara serapan, kita bicara anggaran begitu Bang ya. Tadi Abang bilang yang mengawal kata di DPRD. Kita lihat, kita saksikan sendiri, masyarakat DKI bahkan masyarakat Indonesia menyaksikan bagaimana waktu itu katanya ya. Pada saat itu ada ketegangan lah antara Gubernur DKI dengan DPRD. Kenapa? Karena ternyata dicurigai, ada indikasi katanya Bang ya. Ada indikasi, ada indikasi di DPRD DKI itu ada anggaran. Itu kita lihat. Justru itu Pak Ahok itu ingin menunjukkan bahwa kita harus bersih. Ya kan, nah kita harus bersih, makanya agak sedikit ada penundaan di situ. Bagaimana penetapan bisa anggarannya bersih itu ada sedikit Ahok, penundaan. ya? Nah itu Saya sudah kasih menjadi tahu bukti. nih, bagaimana bisa bersih? Bahkan ada yang sudah menjadi tersangka di pengadilan. Bagaimana bisa bagaimana itu kita bersih? bisa, bagaimana itu kita bisa bilang nggak bersih? Justru itu menunjukkan komitmen kebersihan Saya seorang kira gubernur gini, gitu loh. saya Maksudnya kita saya silakan. nggak begini ya. Saya mengawal ini, Ahok di mana bisa dibilang bersih? Udah jelas tuh, menurut saya, menurut kita, semua dewan itu yang termasuk partainya Bung Jerry bahwa sumber waras masalah, Tengkareng beli tanahnya sendiri. Ini kan soal backup aja yang saya kira sebentar lagi akan masuk. Baik, itu. saya ke Mas Heri sebentar. Saya tambahin sedikit. Administrasi pemerintahan jadi masalah ya. Di tengah begitu populernya berbagai hal yang dilakukan, kita bisa melihat pembelian lahan sendiri ini suatu masalah. Saya sebagai orang hukum, ini suatu masalah saya kira ya. Lalu penanganan persoalan reklamasi, rumah sakit sumber waras pun meninggalkan polemik yang Baik, saya ke Mas Heri sebentar. ya masalah saya kira ya. Mas Heri, kalau kita melihat sebuah masalah tentu ada dua sisi yang berbeda-beda tergantung sudut pandang kita. Nah, seharusnya masyarakat seperti apa untuk jeli melihat mana calon yang terbaik di antara tiga tersebut? Iya, saya lebih tertarik bicara tentang perilaku pemilih. Ini jauh menurut saya lebih bermanfaat bagi tiga tim sukses gitu ya. Karena begini, tadi saya mendengar Mas Jerry bicara soal misalnya Ahok diterima oleh masyarakat, Bang Taufik juga, kemudian Mas Didi sama. Oh enggak ya? Oh ditolak justru. Orang datang Enggak, calonnya Bang Anies juga diterima. Kita bisa lihat misalnya. Ada yang menarik menurut saya di perilaku pemilih di DKI. Siapapun yang datang diterima, dibukakan pintu. Ini menarik menurut saya. Atau masyarakat welcome siapapun yang datang, silakan. Persis. Kalau tadi dikatakan misalnya foto-foto, semua tuh foto-foto. Mas Agus datang, Pok Silvi datang, masyarakat juga foto-foto. Ahok datang, foto-foto. Anies Sandi datang juga foto-foto. Berarti kontestasi pilkada bagi masyarakat adalah sebuah hiburan jangan-jangan. Ya, soal memilih nanti dulu. Karena kan saya katakan di dalam perilaku politik pemilih, setiap isu yang muncul itu pasti berpengaruh. Apa yang bisa menggugah masyarakat untuk memilih seorang calon? Nah, ini kan masyarakat ini kan dilihat dari klasifikasi pemilih. Kita mengenal dalam teori-teori politik, kita misalnya ada pemilih rasional dan tradisional, misalnya ya, pemilih rasional perkotaan. Itu pun ada dua lagi nih, ada model pemilih-pemilih undecided voter juga sangat berpengaruh. Ini menentukan. Ini kan belum bicara program mereka. Ya. Tadi misalnya Mas Jerry bicara iya, tren penurunan itu setelah ditetapkan 3 calon. Ya. Memang betul. Jadi polarisasi itu ketika terjadi ada calon yang sudah pasti mendaftar, pasti polarisasi sudah akan terlihat. Baik. Nah, berikutnya, tipikal pemilih-pemilih rasional mereka akan lihat mana nih yang bisa memberikan solusi pada Jakarta. Makanya saya sekarang melihat kok jadi berubah nih tren isunya. Tidak seperti 2012. 2012 coba lihat. Di awal itu sudah bicara program, bicara macet, bicara banjir. Sekarang hilang. Baik. Hilang dengan Soal apa? perilaku pemilih. Hilang dengan perilaku gaya komunikasi kandidat. Nah, kalau sekarang masyarakat lihat ini antitesa loh, 3 calon ini, 2 calon mirip, ya. Antitesa dari Ahok dengan gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos apa adanya, lalu kemudian muncul sosok Anies yang bawaannya tenang, intelektualitasnya muncul lagi sosok Agus. Baik, jadi soal ini transformasi jualannya kita nih. akan bahas lebih lanjut, tapi kita juga akan melihat seberapa besar pemirsa pengaruhnya dengan penunjukan artis-artis yang ditunjuk menjadi juru kampanye 3 pasangan calon pilkada, seperti apa pengaruhnya kepada pemilih di DKI Jakarta. Kami akan segera kembali.